Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Ekanita dengan NPM 191063130033. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan beberapa poin tentang student with visual impairment atau anak dengan gangguan penglihatan. Pertama, pengertian visual impairment didefinisikan sebagai suatu gangguan atau hambatan atau keterbatasan pada indera penglihatan yang meskipun telah dibantu dengan alat tertentu atau dikoreksi, kondisi ini tetap memberi pengaruh yang kurang baik terhadap proses dan hasil pendidikan penyandangnya. Anak dengan gangguan penglihatan dapat diketahui dalam kondisi berikut. A. Ketajaman penglihatan yang kurang tajam dimiliki orang-orang awas. Kemudian terjadi keluhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Kemudian posisi sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Kemudian terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Faktor-faktor penyebab ketunanetraan. Ketunanetraan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal, yaitu faktor yang erat hubungannya dengan keadaan bayi selama dalam kandungan, seperti faktor gen atau keturunan, kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, dan lain sebagainya. Faktor eksternal yaitu faktor ketika pada saat dilahirkan, misalnya kecelakaan, terkena penyakit sifilis yang terkena pada mata saat dilahirkan. Penyebab gangguan penglihatan dikelompokkan ke dalam 3 kategori besar. 1. Kesalahan pembiasa seperti miopia atau rabun jauh, hiperopia seperti rabun dekat. Gangguan struktural seperti glukoma, katarak, nistagmus, dan lain sebagainya. Vertical visual impairment, gangguan ini karena kekurangan oksigen saat lahir, cedera kepala, perkembangan otak yang buruk seperti hidrosefalus, dan infeksi sistem saraf. Klasifikasi tunanetra diklasifikasikan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, tingkat ketajaman penglihatan. Tunanetra dengan ketajaman penglihatan 6/10, 6/20 atau 6/60 atau 20/70 feet atau 20/200 feet yang disebut kurang lihat atau low vision. 20/70 feet artinya jika anak normal mampu melihat hingga kejangkauan 70 feet, tetapi anak tunanetra di kategori di atas hanya dapat melihat dari jarak 20 feet. Tunanetra dengan ketajaman penglihatan antara 60/60 meter atau 20/200 kaki atau kurang yang disebut buta atau blind. Tunanetra yang memiliki visus 0 atau yang disebut buta total atau totally blind. Yang kedua, berdasarkan saat terjadinya ketunanetraan. Tunanetra sebelum dan sejak lahir mengalami ketunanetraan sejak dalam kandungan atau dalam usia 1 tahun. Tunanetra batita yang mengalami ketunanetraan kurang dari usia 3 tahun. Tunanetra balita usia 3 tahun atau lebih mengalami ketunanetraannya. Tunanetra pada usia sekolah, yaitu pada usia 6 tahun kurang mengalami, dan usia 12 tahun kurang. Tunanetra usia remaja, yaitu dia mengalami ketunanetraan pada usia 13 tahun kurang. Kemudian nomor 3, berdasarkan adaptasi pendidikan. Ketidakmampuan melihat taraf sedang atau moderate visual disability. Kemudian ketidakmampuan melihat taraf berat atau severe visual disability. Ketiga, ketidakmampuan melihat taraf sangat berat atau profound visual disability. Selanjutnya, karakteristik ketunanetraan. Yang pertama, perkembangan kognitif anak tunanetra. Penglihatan yang terganggu membuat sulit untuk melihat secara harfiah maupun secara kognitif, hubungan antar pengalaman. Kedua, perkembangan motorik anak tunanetra. Suatu studi singkat membuktikan bahwa fungsi mata memegang peranan penting dalam
peranan penting dalam memberikan rangsangan terhadap perkembangan perilaku motorik. Karena itu bayi tunanetra perlu diperhatikan upaya-upaya untuk melengkapi kerangsangan visualnya. Ketiga, perkembangan sosial anak tunanetra. Perkembangan sosial berarti dikuasainya seperangkat kemampuan untuk bertingkah laku sesuai dengan tuntutan masyarakat. Yang mengalami pengalaman sosial menyakitkan pada usia dini cenderung akan menunjukkan perilaku untuk menghindar atau menolak partisipasi sosial atau pemilihan sikap sosial yang negatif pada tahapan perkembangan berikutnya. Kemudian karakteristik anak tunanetra dalam aspek perkembangan akademis. Berbagai pendapat menunjukkan bahwa ketunanetraan dapat mempengaruhi prestasi akademik para penyandangnya, akan tetapi mereka sependapat bahwa pengaruhnya tidak sebesar yang terjadi pada anak tunarungu karena pendengaran memegang peranan penting dalam kegiatan belajar di sekolah dibandingkan penglihatan. Asesmen layanan yang dapat diberikan kepada anak tunanetra itu ada 3 layanan. Yang pertama layanan sekolah SLB, kemudian SLCB, kemudian pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu. Asesmen yang dapat dilakukan kepada anak tunanetra juga bisa dilakukan secara wawancara, kemudian observasi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.